Bab 1796. Sementara itu, Seth menerobos masuk ke ruang layanan Mustika Ratu Group bersama pengawalnya. Tari sudah menerima laporan dari penjaga keamanan saat ini. Jadi Tari bergegas keluar bersama Rizka, Ratna, dan pengawal Rizka, John. Kedua belah pihak bertemu satu sama lain di aula. "Siapa kalian? Mengapa kalian menerobos masuk ke kantor kami?" Tari bertanya dengan tajam, merasa bingung dengan niat mereka. "Wah, cantik sekali. Ada 3 keindahan ekstrim sekaligus. Apa aku sedang bermimpi?" Seth pun membeku saat melihat Tari, Rizka, dan Ratna. Sebagai putra tertua keluarga Golan, Seth melihat banyak sekali wanita di masa lalu. Tetapi Seth tidak pernah melihat orang secantik 3 wanita di depan matanya. Seketika Seth tercengang. Tari dan Yuni dikenal kecantikannya sejak kampanye penjualan grup Bio Farma. Keduanya disebut sebagai si kembar cantik wilayah selatan dan menjadi wanita idaman semua bujangan yang memenuhi syarat di wilayah selatan. Seth terluka di pasar gelap dan sedang memulihkan diri di rumah selama acara penjualan tersebut. Jadi keluarga Golan mengirim keturunan langsung lainnya untuk menghadiri acara penjualan menggantikannya. Oleh karena itu, Seth tidak tahu bahwa dia sedang melihat salah satu dari si kembar cantik. "Siapa kamu?" Seth tersentak dan menatap Tari dengan penuh semangat. "Aku Presiden Mustika Ratu Group, Tari Lestari. Siapa kamu sebenarnya?" Tari pun bertanya dengan tajam. "Oh, jadi Anda adalah presiden di sini. Dengarkan baik-baik. Saya putra tertua keluarga Golan. Nama saya Seth Golan." Seth pun mencibir puas. "Tuan Golan, Mustika Ratu Group tidak ada hubungannya denganmu ya. Jadi mengapa kamu menerobos masuk ke sini bersama anak buahmu?" Tari berhadapan. "Sederhana saja, saya menyukai perusahaan Anda dan saya berencana membelinya," Seth berkata dengan nada menuntut. "Kamu ingin membeli Mustika Ratu Group? Lelucon macam apa itu? Kami tidak berencana menjual perusahaan tersebut. Silahkan pergi," Tari berkata dengan dingin. "Itu bukan urusanmu. Ini adalah kontrak pembeliannya dan keluarga Golan bersedia membayarmu 30 miliar untuk itu. Serahkan ini kepada ketua dan suruh dia menandatanganinya dalam waktu 2 hari. Atau hadapi konsekuensinya," Seth berkata dan memberikan kontrak kepada Tari dengan arogan. Seolah-olah Seth sudah memiliki Mustika Ratu Group di telapak tangannya. 30 miliar, bermimpilah, Tari mencibir. Mustika Ratu Group setidaknya bernilai 78 miliar atau bahkan lebih. Seth tidak hanya berencana memaksa mereka menjual perusahaannya, tetapi saya juga berani melakukannya dengan harga 30 miliar dan Tari sangat marah. "Tuan Golan, kami tidak menjual perusahaan ini. Silahkan bawa anak buahmu dan pergi sekarang atau kami akan menyingkirkan Anda dengan paksa," Tari pun memperingatkan dengan dingin. Bab 1797. Seolah-olah kamu bisa menolak. Lelucon yang luar biasa. Kalian semua seharusnya tahu tempat kalian. Karena kalian ingin menderita, aku akan melakukan ini dengan cara yang sulit. Ekspresi Seth menjadi gelap. Seth berasumsi bahwa Mustika Ratu Group hanyalah sebuah bisnis kecil yang dimulai di Jogja dan melihat betapa lemahnya penjaga keamanan kantor. Jadi Seth tidak peduli dengan ancaman Tari. "Apa yang kamu rencanakan?" Ekspresi Tari menjadi gelap saat perasaan tidak menyenangkan menguasai dirinya. "Bagaimana menurut Anda, Nona Lestari? Kalau tidak salah Anda pasti dekat dengan ketua jika Anda merupakan presiden di sini kan? Saya akan menangkap Anda dan ketua Anda dapat mengajukan semua dokumen untuk pembelian kembali sebelum datang ke keluarga Golan untuk membawamu pulang setelah dia mendapatkan kontraknya." Seth mencibir dan mengamati Tari dengan kejam. Tari sangat cantik dan kecantikannya bahkan melebihi kecantikan Ratna dan Rizka. Seth belum pernah melihat wanita secantik ini sebelumnya dan langsung diperbudak olehnya begitu dia melihatnya. Seth bermaksud untuk menangkap Tari dan menggunakannya untuk memaksa Iwan menjual Mustika Ratu Group sambil mengambil kesempatan untuk mengklaim bahwa Tari sebagai miliknya.
Kamu tidak akan berani, Tari pun memucat. Kamu akan segera tahu jika aku berani melakukannya. Sebaiknya kamu ikut denganku, sayang. Seth mencibir dan menyerang Tari untuk menangkapnya. Sebelum Rizka sempat mengatakan apapun, John segera melesat ke depan untuk berdiri di hadapan Tari, Rizka, dan Ratna. John tidak mengambil tindakan sejauh ini karena dia adalah seorang senior dan tidak ingin menindas seorang junior seperti Seth. Namun Seth tenggelam cukup rendah untuk mengangkat tangannya ke arah seorang wanita. Karena Tari adalah pacar Iwan, John tidak mungkin membiarkan Tari ditangkap mengingat hubungan antara Iwan dan keluarga Gumelar. Berhenti, siapa kamu yang membuat kekacauan di sini? Di Mustika Ratu Group. Saat John hendak menyerang, raungan kemarahan bergema di udara dan sosok tubuh turun dari udara, mendarat dengan mantap di depan Tari dan yang lainnya. Itu adalah Iwan. Iwan, kamu akhirnya sampai di sini. Saya sangat senang. Tari, Rizka, dan Ratna merasa lega saat melihat Iwan, begitu pula dengan John. John adalah seorang senior yang menghargai reputasinya dan karena Tari bukan anggota keluarga Gumelar, John mungkin mengambil resiko merusak reputasi keluarganya jika John menyerang seorang junior. Sejak Iwan tiba tepat waktu, John tidak perlu lagi ikut campur karena tidak ada satupun generasi muda praktisi bela diri di wilayah selatan yang bisa mengalahkan Iwan. Bab 1798. Kamu? Seth kaget saat mengenali Iwan. Seth pernah disakiti oleh Iwan ketika dia mencoba merampok mutiara spiritual Iwan di pasar gelap. Seth ingin membalas dendam setelahnya tetapi tidak mengetahui nama Iwan atau siapa dirinya. Sehingga mustahil menemukan Iwan di tanah seluas wilayah selatan dan pada akhirnya Seth terpaksa menyerah. Seth tidak pernah membayangkan bahwa Iwan adalah ketua Mustika Ratu Group dan dia kagum dengan kemungkinan yang ada. Putra tertua Golan, Iwan juga sedikit terkejut saat mengenali Seth. Hahaha, siapa sangka takdir akan mengantarkanmu langsung kepadaku, nak. Aku sudah lama mencarimu dan akhirnya aku menemukanmu. Seth tertawa terbahak-bahak. Mengapa kamu mencariku? Apakah pelajaran yang aku ajarkan kepadamu sebelumnya tidak cukup? Apakah kamu ingin dipukuli lagi? Iwan menyeringai mengejek. Sudah cukup, kamu pernah melukaiku sebelumnya dan inilah saatnya kamu membayarnya. Senyuman Seth lenyap dan digantikan oleh tatapan garang. Dan kamu seseorang yang pernah kalah dariku akan melakukan itu, lelucon yang luar biasa. Iwan mengejek dengan jijik. Kenapa kamu? Seth sangat marah dengan nada bicara Iwan tetapi menarik napas dalam-dalam untuk menahan amarahnya ketika dia mengingat tujuan sebenarnya. Kamu punya satu kesempatan. Keluarga Golan ingin membeli grup Mustika Ratu Group dengan harga 30 miliar. Jika kamu tahu apa yang terbaik untuk dirimu sendiri, kamu akan menyerahkan grup Mustika Ratu dan harta yang kamu ambil dariku. Dan aku bisa mempertimbangkan untuk membiarkanmu hidup. Jika kamu menolak dan aku akan mencabik-cabikmu, Seth mengancam dengan ganas. Oh, jadi kamu di sini untuk mengakuisisi Mustika Ratu Group? Iwan pun tersadar. Iwan bingung pada awalnya karena Seth tidak mengetahui identitas aslinya dan tidak punya alasan untuk menimbulkan masalah di Mustika Ratu Group. Baru pada saat itulah Iwan menyadari Seth datang untuk mengambil kendali atas Mustika Ratu Group. Benar, ini satu-satunya kesempatanmu. Kamu punya 10 detik untuk mempertimbangkan. Seth mencibir 1, 2, 3. Bermimpilah Seth, para dewa itu penuh belas kasihan dan aku akan memberimu kesempatan juga. Pergilah dari hadapanku dalam 10 detik dan aku bisa pura-pura bahwa semua ini tidak pernah terjadi. Atau kamu akan membayar gangguan ini. Iwan mencibir dan menggunakan kata-kata Seth untuk melawannya. Baiklah, kamu yang meminta ini ya, karena kamu menolak mengambil risiko, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan kepadamu. Aku akan membalas penghinaan yang kamu lakukan kepadaku sebanyak 10 kali lipat.
Seth tertawa dan menoleh ke salah satu pengawalnya. Farhan, hancurkan dia dan patahkan matanya. Ajari dia apa yang mampu dilakukan keluarga Golan. Ya, Farhan melangkah maju. Bab 1799. Saat itu Masun dan dua pemuda yang terluka oleh Farhan bergegas menuju Iwan dari aula. Melihat Farhan hendak menyerang, Masun buru-buru memperingatkan Iwan. Tuan Gusnadi, orang ini sangat tangguh dan menurutku dia berada di tahap akhir alam Rigana. Dia baru saja melukai kita bertiga, jadi tolong hati-hatilah. Hah, takut? Seolah-olah aku takut pada sampah seperti dia. Seth, ini satu-satunya kesempatanmu. Kalian bertiga bisa maju bersama-sama dan menghemat waktuku. Iwan menunjuk ke tiga pria di depannya dengan jijik. Kembali ke Jogja, ada banyak orang yang mengetahui bahwa Iwan telah mencapai di tahap akhir alam Rigana. Dan karena Farhan berada pada level kekuatan yang sama dengan Iwan, Masun khawatir Iwan akan kesulitan. Dialah yang melukai kalian bertiga. Baiklah, aku mengerti. Ekspresi Iwan menjadi gelap. Ada apa nak? Takut ketika Seth melihat ekspresi wajah Iwan. Seth berasumsi bahwa Iwan takut pada Farhan dan menyeringai puas. Di saat Seth sedang berjual dengan Iwan di pasar gelap dan Seth tahu bahwa Iwan berada di tahap awal alam Rigana atau tahap menengah alam Rigana. Meskipun Seth bukan tandingan Iwan, akan mudah bagi Farhan yang berada di tahap akhir alam Rigana untuk mengalahkan Iwan. Pikiran bahwa Iwan mungkin menang tidak pernah terlintas di benaknya karena hal itu sepertinya mustahil. Apa beraninya kamu? Ekspresi mereka menjadi gelap sebagai tanggapan terhadap kata-kata arogan Iwan. Bahkan Masun dan yang lainnya juga terkejut. Masun khawatir Iwan mungkin tidak menang melawan Farhan dan terus-menerus memperingatkannya. Iwan tidak hanya tidak mendengarkannya, tetapi Iwan juga berusaha memprovokasi Seth dan pengawalnya. Dia tidak bisa membayangkan apa yang membuat Iwan percaya diri sehingga begitu ceroboh. Aku sendiri yang bisa menjagamu, bocah. Aku membuatmu membayar atas kesombonganmu. Ambil ini. Farhan meraung sebelum menyerbu ke arah Iwan. Betapa kecilnya, ketahuilah tempatmu. Iwan mendengus dan menerjang ke depan dengan pukulan. Kamu akan mati, bocah. Farhan menyipitkan matanya dengan kejam. Karena Iwan menggunakan energi spiritual, Farhan tidak dapat mendeteksi di level manakah Iwan berada. Tetapi karena Iwan baru berusia sekitar 25 tahun dan namanya tidak dikenal luas di wilayah selatan, Farhan memutuskan bahwa Iwan tidak mungkin menjadi seorang yang terampil, praktisi bela diri dan senang karena Iwan memutuskan untuk menghadapinya. Farhan pun memperkuat serangannya untuk melenyapkan Iwan dengan satu pukulan. Bab 1800, hancurkan dia. Seth pun mencibir dengan kejam saat melihat Iwan berlari ke arah Farhan. Seth tahu bahwa Iwan hanya berada di tahap awal alam Rigana atau tahap menengah yang jauh dari tahap akhir alam Rigana di mana Farhan berada. Jika Iwan terus menghindar, Iwan mungkin bisa bertahan lebih lama. Fakta bahwa Iwan cukup bodoh untuk menghadapi Farhan secara langsung akan menyebabkan Iwan menderita kerusakan permanen atau bahkan mati. Saat Seth asyik dengan fantasinya, apa yang terjadi selanjutnya membuatnya terguncang. Bam, energi spiritual Iwan merobek energi sejati Farhan dan akibat dari serangan Iwan mencapai lengan Farhan. Setelah tinggal di rumah untuk berlatih selama lebih dari setengah bulan, Iwan telah memperoleh kemajuan luar biasa dan tinggal selangkah lagi untuk mencapai fase fondasi puncak yang setara di tahap akhir alam Rigana, dan Iwan bahkan akan memiliki peluang saat bertarung bela diri dengan tahap akhir alam Rigana. Karena Farhan hanya berada di tahap menengah dari tahap akhir alam Rigana, dia bukanlah tandingan Iwan. Tanpa menggunakan serangan ganda, Iwan dengan mudahnya menembus pertahanan Farhan dan energinya mencapai lengan Farhan. Patah menyusul suara patah tulang. Lengan Farhan patah karena serangan Iwan.
Dia mengendus kesakitan dan mundur beberapa langkah sebelum akhirnya bisa berhenti. Iwan sangat marah karena Masun dan dua pria lainnya terluka. Jadi Iwan tidak berhenti dan melesat maju untuk membalas dendam kepada Farhan karena telah menyakiti bawahannya. Ini sudah berakhir, Farhan pun ternganga. Setelah menyaksikan kekuatan Iwan yang sebenarnya, Farhan tidak berani menghadapi Iwan secara langsung dan menahan rasa sakit di lengannya untuk berguling dari tanah dalam upaya menghindari serangan tersebut. Namun Iwan jauh lebih unggul dalam hal kekuatan dan kecepatan. Meskipun Farhan bereaksi tepat waktu, Farhan tidak mampu melarikan diri dari jangkauan serangan Iwan dan terlempar karena energi Iwan. Begitu Farhan mendarat di tanah, Farhan segera memuntahkan darah dari mulutnya akibat luka dalam yang parah. Bagaimana mungkin? Seth dan pengawal lainnya mengucek matanya tidak percaya. Seth yang tadinya berpikir bahwa dia mengetahui sejauh mana kekuatan Iwan, tidak berpikir bahwa Iwan akan memiliki peluang. Yang membuatnya bingung adalah hasilnya jauh dari apa yang dia pikirkan. Iwan tidak hanya mengalahkan Farhan dengan mudah, tetapi Iwan juga melukai Farhan dengan dua gerakan. Itu jauh di luar dugaannya sehingga Seth tidak akan pernah mempercayainya jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri.